Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin. Saya Salsabila Sifi Arlabina. Dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini yang berjudul asam nukleat dengan tujuan mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Adapun materi singkat, asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. DNA terdiri dari molekul yang disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida mengandung gugus fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. 4 jenis basa nitrogen adalah adenin A, timin T, guanin G, dan sitosin C. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin double helix. Double helix 2 pita yang berpilin saling terikat melalui ikatan hidrogen di antara masing-masing pasangan basanya. Pembahasan singkat. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Asam nukleat umumnya ditemukan di dalam inti nukleus sel. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dan protein. Mengapa DNA penting bagi tubuh? DNA memiliki fungsi pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup. Jadi, DNA setiap orang berbeda-beda, tidak ada yang persis sama baik dengan ayah maupun ibunya. Percobaan Griffith. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia dengan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan percobaan itu didapatkan hasil bahwa bakteri strain S dari sistem kekebalan tikus membuatnya virulen, mampu menyebabkan penyakit. Sedangkan bakteri strain R bersifat non-virulen, artinya tidak menyebabkan penyakit saat disuntikan ke mencit. Mencitnya tetap hidup. Bakteri strain S virulen yang telah dimatikan pada suhu tinggi tidak menyebabkan penyakit. Mencitnya tetap hidup. Bakteri strain S virulen yang telah dimatikan pada suhu tinggi ditambah dengan strain R non-virulen, mencitnya jadi mati. Akan tetapi, sampel darahnya mengandung bakteri S hidup. Jadi, Griffith menyimpulkan bahwa bakteri strain R pasti telah mengambil apa yang disebutnya prinsip transformasi dari bakteri S yang mati dengan pemanasan, yang memungkinkan strain R untuk berubah menjadi bakteri berlapis halus dan menjadi virulen. Percobaan Matthew Michelson and Franklin Stahl. Pada tahun 1958, Matthew Michelson and Franklin Stahl mendemonstrasikan sebuah replikasi semi-konservatif pada kromosom Escherichia coli. Kemudian pada 1962, John Science mendemonstrasikan bahwa kromosom dari E. coli memiliki DNA dengan untai ganda. Hasil presentasi dari Chance, Michelson, dan Stahl bersama-sama mereka ingin membuktikan bahwa sebenarnya DNA bereplikasi secara semi-konservatif pada E. coli. Michelson dan Stahl menumbuhkan sel bakteri E. coli di dalam medium isotop berat nitrogen 15N yang telah disubstitusi menjadi normal, yaitu isotop ringan 14N sebagai penanda pada masing-masing medium. Basa purin dan pirimidin pada DNA mengandung nitrogen. Kemudian DNA sel bakteri tumbuh pada medium yang mengandung isotop 15N dan memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Massa
per unit volume daripada DNA sel bakteri yang tumbuh pada medium yang mengandung isotop 14N. Molekul DNA dengan kepadatan yang berbeda dapat dipisahkan oleh equilibrium density gradient centrifugation. Dengan menggunakan teknik inilah, Michelson dan Stahl mampu membedakan di antara ketiga model replikasi DNA melalui bentuk perubahan kepadatan pada DNA sel bakteri yang ditumbuhkan pada medium 15N dan medium 14N yang disebut dengan eksperimen perpindahan kepadatan. Dalam percobaan Michelson dan Stahl mengenai replikasi DNA yang berlangsung secara semi-konservatif tersebut, mereka menggunakan radioaktif yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengenali masing-masing untai DNA yang mengalami replikasi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Percobaan Frederick Griffith untuk membuktikan adanya materi genetik pada kromosom, Michelson dan Stahl membuktikan bahwa DNA bereplikasi secara semi-konservatif pada E. coli. Penggunaan radioaktif bertujuan untuk memudahkan dalam mengenali masing-masing untai DNA yang mengalami replikasi. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.